lagi bersama kami USD. Pada episode kali ini kami akan membahas yang menyeramkan, menakutkan. Apa itu Kak? Horor? Ya, betul sekali, horor. Indonesia selalu saja mengeluarkan film-film terbaru dalam berbagai jenis genre. Salah satu genre film yang paling diminati di tanah air adalah horor. Alur cerita yang menegangkan seringkali membuat para penonton merasa ketakutan. Terlebih, dari beberapa film horor, Indonesia ternyata diangkat dari sebuah kisah nyata. Langsung saja kita akan bahas film horor Indonesia yang berdasarkan kisah nyata, yaitu film Danur 2017 hingga 2019. Nah, cerita horor Danur merupakan film yang terbilang sukses produksi MD Pictures. Cerita Danur lengkap dapat kamu ketahui dari semua film Danur Universe. Nah, faktanya film Danur ini diadaptasi dari kisah nyata Risa Saraswati yang dituangkan ke bukunya yang berjudul Gerbang Dialog Danur. Bahkan hingga lagu Boneka Abdi dan pohon yang ada di film Danur itu nyata adanya. Film Danur memiliki 3 sequel, yaitu Danur pertama yang berjudul I Can See Ghosts, kemudian film yang kedua yaitu yang berjudul Madah, dan film yang ketiga yaitu Sunyarudi. Nah, pada film pertama yaitu dirilis pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian film kedua pada tanggal 28 Maret 2018, dan film ketiga yaitu pada tanggal 26 September 2019. Nah, ketiga film Danur ini disutradarai oleh Awi Suryadi dan diproduksi oleh MD Pictures, salah satu PH terbesar di Indonesia. Nah, kali ini akan bahas yang Danur yang pertama dulu. Nah, cerita film Danur yang pertama berawal dari Risa yang masih kecil dan memiliki kemampuan untuk peka terhadap kehadiran makhluk pada saat mata. Risa tidak pernah punya teman karena ayahnya bekerja di luar negeri, sedangkan ibunya, Eli, bekerja sebagai guru yang jarang pulang tepat waktu. Nah, ketika Risa ulang tahun yang ke-8, ia berharap untuk mendapatkan temannya. Alhasil, tahun kemudian, Risa pun mendapatkan 3 seorang teman, yaitu Peter, William, dan Johnson. Yang ternyata ia adalah hantu anak kecil bernama Raja, dan anehnya hanya Risa saja yang bisa melihat teman 3 tersebut. Kemudian waktu pun berjalan. Risa merasa senang karena akhirnya memiliki teman. Namun ketika temannya itu ingin Risa mengakhiri hidupnya demi bisa terus bermain bersama mereka. Setelah Risa melakukan percobaan bunuh diri, yang dirinya pun sendiri tidak menyadarinya, Eli yang mulai memperhatikan gerak-gerik Risa semakin takut dan memanggil seorang dukun bernama Asep untuk menjauhkan Risa dari teman-teman hantunya tersebut. Nah, setelah itu Asep memberitahu bahwa Risa mampu untuk mencium bau Danur. Lalu Asep menunjukkan wujud asli Peter, William, dan Johnson kepada Risa. Nah, sejak saat itulah Risa tidak mau lagi melihat teman yang bertiga itu, kemudian meminta Asep untuk menutup mata batinnya. 9 tahun berlalu, Risa kembali ke rumah masa kecilnya bersama Eli dan adiknya, Riri. Eli harus bertugas ke luar kota, sehingga Risa tinggal bersama Riri, sepupunya Andri dan nenek mereka. Riri menemukan sebuah sisir yang ditancapkan ke pohon beringin ketika dia sedang bermain di dekat rumahnya. Kemudian pohon itu merupakan pohon tempat hantu asli bunuh diri dan membunuh seorang anaknya. Mengetahui hal ini, Risa teringat perkataan Peter, William, dan Johnson untuk tidak mendekati pohon tersebut karena ada hantu aslinya. Sayangnya, Asi mengaku sebagai pengasuh nenek Risa pun datang ke rumah. Kedatangan Asi membawa kejadian aneh hingga Asi berhasil menculik Riri. Tak lama dari itu, Risa pun memandangkan atau menyanyikan lagu Boneka Abdi dengan harapan agar dapat bertemu kembali dengan sahabat hantunya itu. Ternyata memang benar saja. Peter, William, dan Jackson pun hadir untuk menuntun Risa ke alam gaib, yang dimana Risa menemui Asih yang sedang bersama Riri. Nah, setelah Asep dengan datang bersama Eli, Asep pun meminta Eli untuk kembali menangkapkan sisir Asi ke pohon beringin. Kemudian ketika sahabat Risa pun menolong Riri kembali ke dunia nyata. Sinopsis dan kedua. Do, re, 。
Ini bau Danur. Tapi sepertinya kamu sudah tidak asing lagi. Selama mamamu nyusulin papa ke Malaysia, kalian sering-sering nginep di sini aja. Nanti tante masakin yang enak-enak loh. Papa tuh ngapain sih, Mah? Ngapain dia masak bunga sedap malam depan pavilion? Setahu Angki, kalau rumah bau bunga, berarti ada hantu perempuannya. Lo ngomong jangan sembarangan, Pak Mali. Yakin belum ngerasain apa-apa di rumah ini? Kita harus gimana sekarang? Gue harus tanya teman-teman gue, Ki. Apa bisa mereka tidak terlihat walaupun saya mencium bau Danur? Bunga itu ampuh untuk mengelabui bau Danur. Madah artinya dibaca lebih dalam. Tante Tina dirawat di rumah sakit karena bertemu dengan hantu. Ketika di rumah sakit, Risa bertemu dengan seorang pemandu mayat yang membersihkan dan memberitahu bahwa hantu yang kuat dapat memilih antara ingin bau Danur mereka tercium oleh manusia atau tidak. Oleh karena itu, Risa melakukan madah alias pendalaman kekuatan. Nah, Risa berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan Om Ahmad akibat perilaku aneh yang terlihat seperti selingkuh. Akhirnya, Risa pun menemukan buku harian Om Ahmad, kemudian ia baca. Dan akhirnya, Risa tahu bahwa hantu yang bernama Elizabeth, yaitu hantu yang berkelahiran pada tahun 1903, akan ulang tahun yang ke-23 dan berkencan untuk pergi bersama Ahmad. Hal ini terjadi karena Elizabeth menyukai Om Ahmad. Menurut foto Elizabeth ketika masih hidup, kekasihnya adalah orang pribumi yang mirip sekali dengan Om Ahmad. Nah, menanggapi hal ini, Peter CS mengenalkan Risa kepada hantu Ivana, kakak Dimas, kemudian kekasih Elizabeth yang difoto. Ayah Elizabeth tak pernah menyetujui hubungan Elizabeth dengan Dimas, karena keluarga Dimas dan Ivana lebih dekat dengan pribumi. Alhasil, Dimas pun dibunuh oleh ayah Elizabeth. Sejak itulah, Ivana tak pernah lagi untuk berkomunikasi dengan Elizabeth. Nah, Risa bersama Peter CS pun berusaha memisahkan antara Elizabeth dengan Om Ahmad. Akhirnya Elizabeth pun pergi dengan tenang, begitu pula dengan Om Ahmad yang mulai menjalani hidup tanpa gangguan Elizabeth. Film Danur 2 diakhiri dengan Risa yang melihat pertunjukan balet Riri bersama 5 sahabat hantunya, Tina, Om Ahmad, dan Anggi. Untuk sinopsis Danur 3, yaitu berawal dari Risa yang sudah mempunyai pacar, yaitu Dimas, yang merasa harus melepaskan pertemanan dengan 5 sahabatnya. Kemudian Peter CS takut bahwa Risa akan meninggalkan mereka karena sudah mempunyai pacar, yaitu Dimas. Nah, sehingga mereka mengganggu Risa saat merayakan ulang tahun Dimas. Kemudian dari situlah Risa marah dan ingin menutup mata batinnya kembali. Maka hal ini dikabulkan oleh hantu Kartika yang ditemuinya di dalam mimpi. Nah, namun, Kartika tak henti-hentinya menurunkan hujan serta merasuki Risa, sehingga Risa menjadi pendiam. Karena Riri kasihan terhadap Risa, Riri pun akhirnya bercerita semuanya kepada Dimas. Dimas pun bertugas ke rumah lainnya, sosok yang telah mengumandangkan lagu Boneka Abdi. Ternyata rumahnya sudah terbengkalai, tetapi Dimas memaksakan untuk tetap masuk ke rumah itu untuk mengusut semua kekacauan yang terjadi kepada Risa. Nah, Dimas akhirnya menemukan mayat Kartika di ruang bawah tanah beserta dengan sebuah koran yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Raina, yaitu putri dari seorang dukun. Nah, Raina difitnah karena proses santet yang dilakukan hingga akhirnya dibunuh oleh warga desanya sendiri. Sementara itu, Risa tiba-tiba melihat sahabat hantunya ditahan di langit-langit dan Raina mulai menyerang Risa. Raina pun menceritakan bahwa dirinya dulu juga bisa mencium bau Danur.
Lalu setelah kematiannya, Raina ingin berteman dengan Risa dan Peter CS, tetapi tak pernah digubris. Karena itulah Raina pun dendam dengan Risa dan Peter CS. Nah, saat Raina hendak ingin membunuh Risa, kemudian Dimas akhirnya berhasil untuk mengambil kalung yang digunakan oleh Raina untuk mendapatkan ilmu hitamnya. Akhirnya Dimas pun menghancurkan kalung itu, alhasil ketika menghilang, sedangkan Raina terkena kutukan atas perbuatannya. Keesokan harinya, Peter CS berpamitan dengan Risa karena ingin mengganggu ibu Risa lagi. Ketika Risa terbangun, dia mencoba memanggil Peter CS, tapi mereka tak kunjung hadir. Nah, untuk kalian semua yang penasaran, kisah selengkapnya bisa ditonton langsung di bioskop Tanah Air Tercinta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.